everyone. Pernahkah kita melihat laporan keuangan yang terlihat rapi, tetapi ternyata ada kecurangan di baliknya? Nah, untuk mengungkapkan hal seperti itu, auditor tidak cukup hanya memeriksa dokumen. Auditor membutuhkan teknik khusus yang disebut audit investigasi. Perkenalkan, saya Flora Septiani dan rekan saya, Selvia Anggi Anggraini, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang teknik-teknik audit investigasi dalam mata kuliah audit investigasi dengan dosen pengampu Bapak Aditya Riki Nugroho. Teknik audit investigasi adalah berbagai cara yang digunakan auditor untuk mencari, mengumpulkan, dan menguatkan bukti terkait dugaan kecurangan atau penyimpangan. Dalam audit investigasi, auditor tidak hanya bertanya apakah laporan keuangan sudah benar, tetapi juga mencari tahu apakah ada transaksi, perilaku, atau bukti yang sengaja disembunyikan. Teknik audit investigasi terbagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap pengamatan, pengumpulan data, dan penindakan. Dan di dalamnya terdapat 7 teknik utama, yaitu observasi, wawancara, pembuntutan, penyadapan, penyamaran, penelusuran, dan penggeledahan. Teknik pertama adalah observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kondisi, dan transaksi target secara langsung tanpa ikut campur. Contohnya, auditor mengamati gudang selama beberapa hari dan menemukan barang keluar tanpa catatan pada jam tertentu. Observasi bisa dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi. Namun, semua hasil pengamatan harus didokumentasikan seperti waktu kejadian, lokasi, foto, dan catatan pengamatan. Teknik kedua adalah wawancara investigatif. Wawancara ini berbeda dari wawancara biasa karena bertujuan menggali informasi, menemukan ketidaksesuaian jawaban, dan menguji kebenaran keterangan narasumber. Misalnya, bendahara mengaku dana sudah disetor, tetapi auditor menunjukkan rekening koran yang tidak sesuai. Dari situ, auditor dapat menggali fakta lebih lanjut. Namun, wawancara harus dilakukan secara profesional tanpa ancaman, tekanan, ataupun paksaan. Teknik ketiga adalah pembuntutan. Pembuntutan adalah teknik mengikuti target secara diam-diam untuk mengetahui aktivitas, relasi, atau lokasi yang tidak terlihat dalam dokumen. Contohnya, auditor ingin mengetahui apakah bagian pengadaan sering bertemu dengan vendor tertentu di luar jam kerja. Dalam teknik ini, auditor harus mencatat waktu, lokasi, durasi, dan aktivitas target secara rinci. Teknik keempat adalah penyadapan. Penyadapan adalah mendengarkan atau merekam percakapan tanpa sepengetahuan target. Tapi teknik ini sangat dibatasi oleh hukum. Nah, auditor internal itu juga tidak boleh melakukan penyadapan sendiri. Penyadapan itu hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan izin pengadilan. Jika dilakukan tanpa izin, bukti bisa dianggap tidak sah dan pelakunya dapat terkena pidana. Teknik kelima itu adalah penyamaran atau undercover. Dalam teknik ini, auditor atau tim berpura-pura menjadi pihak lain, misalnya sebagai pelanggan, vendor, ataupun pegawai baru untuk mendapatkan informasi dari lingkungan target. Nah, contohnya, auditor itu menyamar sebagai vendor dan menemukan adanya permintaan fee dalam proses kerjasama. Nah, teknik ini sangat beresiko gitu, sehingga hanya digunakan untuk kasus-kasus yang serius dan harus direncanakan dengan hati-hati. Teknik keenam itu adalah penelusuran atau tracing. Penelusuran itu dilakukan untuk mengikuti alur uang, barang, dokumen, atau data digital dari awal sampai akhir. Nah, contohnya itu kayak auditor menelusuri aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening perantara hingga ke rekening pribadi tersangka. Teknik ini karena dapat menghubungkan satu bukti dengan bukti lainnya. Teknik terakhir adalah penggeledahan. Penggeledahan adalah dilakukan untuk memeriksa ruangan, lemari, kendaraan, atau perangkat elektronik untuk mencari dan mengamankan barang bukti. Lebih ke fisik ya. Tapi penggeledahan itu harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam kasus pidana itu diperlukan surat izin penggeledahan. Terus sedangkan dalam audit internal diperlukan surat tugas resmi. Dan barang bukti juga harus diberi label, disegel, dan dibuatkan juga berita acaranya.
Dan kesimpulannya dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa 7 teknik audit investigasi dari observasi, wawancara, penuntutan, penyadapan, penyamaran, penelusuran, dan penggeledahan merupakan alat penting untuk mengungkap kecurangan. Tapi setiap teknik itu harus dilakukan secara hati-hati, legal, dan terdokumentasi. Auditor itu tidak hanya dituntut untuk menemukan bukti, tapi juga memastikan bahwa bukti tersebut adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai teknik-teknik audit investigasi. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bahwa audit investigasi membutuhkan ketelitian, integritas, keberanian, dan kepatuhan terhadap hukum. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.